Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Doa adalah ibadah. Dia merupakan tanda keimanan seseorang dan penyerahan dirinya di hadapan Allah. Oleh sebab itu, sikap kita dalam berdoa benar-benar harus diperhatikan agar doa kita diterima dengan baik dari Allah. Di antara sikap yang harus kita tunjukkan kepada Allah dalam berdoa adalah tidak kecewa dengan apapun yang menjadi jawaban Allah atas doa kita. Sebagai hamba yang beriman, kita meyakini bahwa setiap keputusan dan kehendak Allah adalah yang terbaik untuk hamba-Nya. Sedangkan kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya terbaik untuk kita. Ketika kita berdoa, apalagi permintaan kita haturkan kepada Allah yang menurut pandangan kita baik untuk diri kita, namun permintaan itu bisa diburuk untuk kita dalam pandangan Allah. Dalam konteks ukuran baik dan buruk, tentu kita mengedepankan pandangan Allah daripada pandangan kita. Sebab Allah adalah pemilik kebenaran, sedangkan kita makhluk dengan banyak kekurangan dan kelemahan. Serahkan saja jawaban dari doa-doa kita kepada Allah. Biarlah Allah yang menentukan segala sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Adapun kita pasrah dan menerima segala keputusan Allah. Bukankah berdoa itu memang sejak awal dimaksud untuk membuktikan ketergantungan kita kepada Allah? Benar, berdoa adalah cara kita untuk menunjukkan kelemahan diri kita di hadapan Allah, sekaligus membuktikan bahwa kita sangat bergantung pada dirinya. Tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongan dan belas kasih. Dengan cara itulah kita berharap dapat mengetuk pintu kasih sayang Sang Rahman. Ketika kita berdoa, tentu bukan dimaksudkan untuk memberitahu daftar keinginan kita kepada Allah. Sungguh Allah Maha tahu segala sesuatu. Bahkan sebelum kita menyebutkan keinginan dan harapan kita, Allah sudah mengetahuinya sejak awal. Sekali lagi kita berdoa bukan untuk memberitahu keinginan-keinginan kita kepada Allah, tetapi untuk menunjukkan kebutuhan dan ketergantungan kita terhadap Allah. Dengan pemahaman yang demikian, insya Allah kita tidak akan kecewa terhadap jawaban Allah atas doa-doa kita. Apapun yang Allah berikan, dengan cara apapun Allah memberikannya kepada kita, tidak ada rasa kecewa dalam diri kita. Kita menerimanya dengan ikhlas dan ridho. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sikap itulah yang telah diajarkan para nabi. Salah satunya dicontohkan oleh Nabi Zakaria. Beliau mengatakan kepada Allah dalam doanya, Qala Rabbi inni wahana al-'adlu minni wasta'la ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi sakiyya. Ia berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Quran Surah Maryam. Nabi Zakaria mengawali doanya dengan pernyataan bahwa beliau tidak pernah merasa kecewa terhadap semua pemberian dan keputusan Allah. Saat itu usia Nabi Zakaria telah tua, tulang-tulangnya telah lemah dan memutih rambutnya. Namun hingga di usia itu Nabi Zakaria belum kunjung diberikan keturunan. Artinya beliau telah melewati kehidupan yang cukup panjang, tetapi harapannya untuk mendapatkan keturunan belum dikabulkan oleh Allah. Tetapi selama rentang waktu itu dan dalam keadaan seperti itu, beliau tidak pernah kecewa atas keputusan atas hidupnya. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Beliau berkata kepada kaumnya bahwa beliau akan berdoa kepada Allah
dan beliau berharap tidak menunjukkan kekecewaan kepada Allah atas doanya. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhan. Quran surah Maryam ayat 48. Nabi Ibrahim telah berjuang untuk mengajak kaum dan keluarganya kepada jalan keimanan. Tetapi sikap kaum dan keluarganya justru menolak ajakannya. Tentu Nabi Ibrahim juga telah berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongannya. Namun, kaum dan keluarganya, bahkan ayahnya, tetap saja tidak mau mengikuti ajakannya. Terhadap kehendak Allah itu, Nabi Ibrahim tidak merasa kecewa. Kata syaki, kecewa, dalam kedua ayat di atas berawal dari akar kata yang sama dengan kata syakiya, yasika, shikawa, syakawa, shikwa, yang artinya kemalangan, kecelakaan, atau lawan dari kebahagiaan. Dengan demikian, kata syaki dalam ayat di atas mengandung semua makna itu. Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim tidak merasa kecewa, celaka, malang, dan bersedih terhadap keputusan Allah atas doa mereka. Keduanya telah menjadi contoh yang agung dalam sikap kita berdoa. Jamaah Jumat rahimakumullah. Orang-orang yang kecewa terhadap jawaban Allah atas doa mereka seringkali lupa bahwa pemberian Allah jauh lebih banyak daripada yang mereka minta. Bahkan ada banyak pemberian Allah yang diberikan tanpa kita minta. Mereka hanya fokus pada apa yang tidak mereka dapatkan di tengah hamparan pemberian Allah yang telah mereka dapatkan. Sesungguhnya sama sekali tidak ada kerugian bagi orang yang berdoa. Hanya ada kemungkinan kebaikan bagi mereka. Hal ini sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ahmad, dan Al-Hakim. Pertama, doa mereka dikabulkan Allah sesuai dengan permintaan. Kedua, Allah tidak mengabulkannya di dunia, tetapi dijadikan sebagai tabungan kebaikannya di akhirat kelak. Ketiga, Allah jauhkan darinya dari keburukan yang setimpal dengan doanya. Oleh sebab itu, orang-orang yang beriman dan mengenal Allah dengan baik tidak akan pernah kecewa dalam doanya. Mereka tetap meminta kepada Allah dengan mengiba-iba, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Tetapi mereka memasrahkan pengabulannya hanya kepada Allah semata. Perhatikanlah sekali lagi doa seorang nabi yang mulia, Musa alaihissalam, saat dirinya berpasrah kepada Allah setelah mengalami peristiwa yang cukup berat dalam hidupnya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Quran surah Al-Qasas ayat 24. Nabi Musa mengatakan bahwa apapun kebaikan yang telah diberikan Allah kepadanya adalah sesuatu yang dibutuhkannya. Kalimat yang diucapkan Nabi Musa merupakan permohonan sekaligus ungkapan syukur atas segala pemberian Allah SWT. Bahkan dalam keadaan sulit, Nabi Musa tetap mampu menunjukkan rasa syukurnya. Dalam doanya Nabi Musa menyebutkan dirinya sebagai fakir di hadapan Allah. Fakir menurut jumhur ulama merupakan keadaan yang lebih lemah dari keadaan miskin. Fakir adalah orang yang tidak memiliki apapun dalam hidupnya. Dia sangat bergantung dalam pemberian orang lain terhadap dirinya. Dalam hubungan kita dengan Allah, kita ada al-fakir yang sangat bergantung pada kasih sayang Allah. Oleh sebab itu, teruslah berdoa kepada Allah, mintalah apapun kepadanya,
Tetapi serahkanlah pengabulannya kepada Allah, sebab Allah adalah yang maha tahu, maha bijaksana, dan zat yang teramat besar kasih sayangnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.